Shalom, rekan-rekan seiman. Kita berjumpa dalam bicara sabda pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan ini. Tajuk yang akan saya sampaikan, kongsikan kepada kita semua pada malam hari ini ialah integriti dalam kerjaya. Amsal 10 ayat 9 mengatakan, siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 pula mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. 2 pembacaan ini akan menjadi sandaran kepada pembicaraan saya pada malam hari ini. Orang Kristen adalah surat pujian yang tertulis, dikenal, dan dapat dibaca oleh semua orang. Ini bermakna pribadi kita dan apa saja yang kita kerjakan seharusnya menjadi surat pujian yang dikenal dan dibaca oleh orang lain. Menjadi tatapan, menjadi bualan orang lain bukan disebabkan oleh karakter yang negatif, tetapi disebabkan oleh kejujuran kita dalam bekerja. Integriti ini ialah amalan jujur, ketulusan dan ketelusan, pematuhan tanpa kompromi terhadap prinsip moral, serta etika yang kukuh yang mencerminkan keutuhan perwatakan nilai murni, yaitu melakukan perkara yang betul dan benar, walaupun tidak ada sesiapa yang melihatnya. Integriti menghasilkan budaya kerja yang beretika, dipercayai dan mengutamakan kepentingan umum. Misalnya di tempat kerja tidak akan mencuri tulang, tidak menerima rasuah, mengakui dan melaporkan kesilapan, benar-benar membuat kerja, dan tidak menyembunyikan sesuatu kesalahan yang dibuat, atau menjadikan orang lain sebagai alasan. Apa itu kerjaya? Google mendefinisikan kerjaya sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan seharian mereka untuk mendapatkan uang bagi memenuhi keperluan. Pendek kata, kerjaya itu adalah pekerjaan, sama ada di sektor swasta, kerajaan, sebagai usahawan, apapun posisi atau jawatan, seperti guru, dokter, jurutera, akadetik, peguam, kerani, juru jual, dan sebagainya. Apapun kerja kita dituntut untuk memiliki integriti, patuh kepada prinsip moral dan etika, yaitu sentiasa melakukan perkara yang betul dan benar dalam situasi apapun dan dimanapun kita berada. Sama ada yang memperhatikannya atau tidak ada, tetapi tetap melakukannya dengan benar dan betul. Kita akan melihat 5 aspek dalam perkongsian ini tentang integriti sebagai orang-orang Kristen dalam kerjaya kita. Yang pertama, jujur dalam tindakan. Dalam Amsal menyatakan, siapa yang bersih kelakuannya akan aman jalannya. Ayat ini menuntut kita untuk jujur dan
Jujur ini bermakna bersih kelakuannya. Bersifat, bertindak jujur akan menyebabkan hidup kita dalam keadaan aman, tiada ketakutan dan tiada kegusaran. Dalam Kejadian pasal 39, seorang tokoh yang bernama Yusuf merupakan seorang tokoh yang sangat terkenal dengan kejujurannya dalam pekerjaannya. Dia tidak mengambil peluang untuk menerima ajakan daripada istri majikannya, walaupun tiada siapa yang melihat. Sudah tentu kalau sekiranya dia mendapat atau dia menerima ajakan, mengikuti ajakan daripada istri Potifar, dia akan mendapat banyak kelebihan, kekayaan, kenikmatan, perhatian khusus daripada majikannya. Tetapi dia menolak semua itu karena dia tetap menunjukkan dan memastikan kejujurannya kepada Tuhan terpelihara dan kepada dirinya sendiri. Yusuf berjaya menolak godaan ini karena dia tahu batasan tugasnya. Dia tahu apa yang boleh dilakukannya dan yang tidak, apa yang menjadi miliknya dan apa yang bukan menjadi miliknya. Selain itu, dia sebenarnya seorang yang taat kepada Allah yang dia sembah. Disebabkan dia tidak memenuhi godaan istri Potifar, dia dipenjarakan dan kehilangan pekerjaannya. Tetapi akhirnya dia mendapat kedudukan yang lebih baik. Begitu juga dengan seorang tokoh yang lain, yaitu Daniel dalam Daniel pasal 6 ayat 4. Juga dikenal sebagai seorang yang tidak memiliki kecacatan, kesalahan, sehingga pegawai-pegawai istana yang ingin mencari kesalahannya dalam pentadbirannya, dalam kerjanya, gagal mencari kesalahan itu. Tetapi akhirnya mereka menjadikan kesetiaannya kepada Tuhan yang dia sembah itu sebagai alasan untuk melaporkannya kepada raja. Seorang pastor, seorang penulis dan pembicara terkenal bernama John Maxwell, dia mengatakan tindakan yang berintegriti lebih kuat daripada kata-kata, atau dengan kata lain, cakap serupa bikin. Aspek yang kedua ialah mempunyai prinsip yang jelas dalam bekerja dan bersedia mempertahankannya dalam keadaan apapun. Seseorang yang tidak memiliki prinsip yang jelas dalam hidupnya akan mudah terumbang-ambing, mudah menyeleweng daripada prinsip etika dan moral dalam bekerja. Contohnya, dia mudah melupakan dan mengabaikan etika moral itu demi untuk memenuhi kehendak material dan kehendak dirinya sendiri, karena dia tidak memiliki prinsip yang jelas. Firman Tuhan adalah asas dan menjadi pegangan utama kita dalam menjalani kehidupan kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, firman Tuhan ini mengatakan, janganlah menjadi hamba wang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada kamu. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, dan percaya janji Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kira-kira 38 tahun yang lalu, ada seorang pribadi yang bekerja di satu jabatan. Gaji bulanannya hanyalah Rp395. Tetapi bidang kerjanya ini adalah sangat strategik, karena dia satu-satunya kerani yang mengurus dokumen sewa beli kereta. Jadi untuk itu, untuk menerima habuan, uang pelincir, itu sangat mudah. Pribadi ini mengatakan untuk mendapat kira-kira 10.000 sebulan, ringgit Malaysia 10.000 sebulan itu sangat mudah.
Tetapi dia memiliki prinsip, maka ia dapat mengelak daripada mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ada yang menganggapnya sebagai bodoh, dan ada juga yang membandingkannya dengan orang lain. Tetapi dia tetap dengan pendiriannya untuk tidak perlu terlibat dalam perbuatan rasuah, salah guna jawatan, atau menajiskan dirinya dengan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Yusuf tetap setia walaupun dipenjarakan secara tidak adil disebabkan fitnah daripada istri Potifar. Yusuf boleh saja berlaku tidak setia, tetapi dia berpegang kepada prinsip yang jujur. Begitu juga Daniel, dia tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari, walaupun ada larangan untuk tidak menyampaikan permohonan kepada dewa atau manusia selain kepada raja dalam tempoh 30 hari. Mari jangan kita menggadaikan prinsip rohani walaupun mempunyai peluang untuk menggunakan jabatan kita untuk mendapatkan habuan atau disogokkan dengan harta benda. Memiliki prinsip untuk sentiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tidak menjadi hamba atau cinta uang adalah senjata ampuh untuk mengelakkan ketamakan. Selain itu, kita akan mudah terperangkap dalam jerat rasuah dan salah guna kerjaya jika sekiranya kita membandingkan diri kita dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin orang lain memiliki kereta mewah, rumah besar, peluang melancung ke sana ke sini, memiliki harta benda dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, cukupkanlah dirimu dan bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki, dan jangan jadi hamba kepada uang. Billy Graham, seorang tokoh rohani, pernah mengatakan, integriti adalah asas kehidupan, dan tanpa integriti segala yang kita bina akan mudah runtuh. Jika kita tidak berpegang kepada prinsip yang ditegaskan, digariskan melalui firman Tuhan, maka kita akan mudah diperdayakan oleh keinginan nafsu kita dan juga keinginan mata kita. Aspek yang ketiga ialah bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang Tuhan amanahkan. Apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, sebenarnya itu adalah milik Tuhan. Kita hanya diberi pinjam dan diberi peluang untuk menikmati dan mengerjakannya. Justru mari kita laksanakan pekerjaan kita dengan nilai dan etika yang telah ditetapkan seperti selayaknya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bekerja dengan benar, bekerja dengan jujur, bekerja dengan betul. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan pun diajar untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, apalagi orang-orang Kristen seperti saudara dan saya yang merupakan duta Kristus di dunia dan juga dalam pekerjaan kita. Jangan kita malas-malasan, jangan kita ponteng kerja atau tuang kerja, jangan kita melambat-lambatkan kerja, jangan kita menyusahkan orang yang berurusan dengan kita, dan sebagainya. Kita bersyukur dan menghargai peluang kerjaya yang Tuhan berikan kepada kita, apapun jenis kerjaya kita, apapun posisi atau kedudukan kita, laksanakan dan penuh laksanakannya itu dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, jujur, bersungguh-sungguh, berintegriti,
Firman Tuhan katakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia satu ketika dan juga Pengarah Pendidikan Sabah menegaskan suatu konsep penegasan bahwa sebagai seorang pendidik sangat perlu dan wajib hadir ke sekolah setiap masa. Bukan sahaja hadir ke sekolah tetapi masuk kelas. Dan bukan sahaja masuk kelas tetapi perlu mengajar supaya murid dapat belajar dan berlaku proses pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah contoh integriti yang ditekankan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dan Pengarah Pendidikan Sabah. Yusuf, misalnya, selain daripada berhikmat, tetapi dia juga sangat berintegriti, sehingga mendapat kepercayaan mengurus rumah Potifar. Kemudian diberi peluang untuk memerintah Mesir di bawah Firaun pada waktu itu. Begitu juga dengan Daniel, diberi kedudukan yang tinggi dalam kerajaan Babel karena kepercayaan dan kebijaksanaannya. Mari kita melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan boleh dipercayai. Bukan sahaja oleh rekan sejawatan kita, persekitaran kita, pelanggan kita, mereka yang berurusan kita, majikan kita, pelajar kita, mahasiswa kita, siswa-siswi kita, malah oleh Tuhan kita. Mother Teresa mengatakan integriti bermula daripada perkara yang kecil yang kita lakukan dengan setia. Aspek yang keempat, menerapkan nilai rohani dalam pekerjaan dan usaha. Alkitab mengajar kita untuk sentiasa menggantungkan pengharapan kepada Tuhan dan bukan kepada manusia atau harta benda. Mengapa Yusuf mampu memiliki integriti sehingga mampu menangkis godaan daripada istri majikannya adalah disebabkan Yusuf telah menerapkan nilai rohani dalam kehidupan pribadinya. Sejak dari awal, dari muda lagi, Yusuf sudah mempercayai dan memahami bahwa Allah telah memilihnya dan ia dapat dibuktikannya dengan tafsiran melalui mimpi yang dia dapat daripada Tuhan. Dalam Kejadian 50 ayat 20 pun ada dikatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadapku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan ini menunjukkan bahwa Yusuf mengetahui dan mengimani bahwa dia telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, bangsa Israel daripada musibah kebakaran. Ini ketika abang-abangnya, keluarganya datang berjumpa Yusuf, mereka sangat ketakutan. Tetapi Yusuf menghibur saudara-saudaranya dengan mengatakan bahwa ia telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi ini menunjukkan bahwa sudah ada hubungan yang sangat rapat, akrab antara Yusuf dengan Tuhannya. Pegawai-pegawai istana yang cemburu gagal mencari kelemahan Daniel disebabkan dia seorang yang akrab, memiliki persekutuan dengan Allahnya, tekun berdoa dan mencari hikmat daripada Tuhan. Memahami bahwa kejujuran ketika kita bekerja akan membawa ketenangan jiwa, tetapi melakukan penipuan akan membawa kegelisahan dan rasa bersalah. Sebagai seorang Kristen, pekerja Kristen, kita perlu mempunyai asas nilai yang kukuh,
yaitu berdasarkan firman Tuhan sebagai panduan dalam kita membuat keputusan. Seorang penulis dan seorang ahli teolog yang bernama C.S. Lewis mengatakan, nilai sebenar seseorang terserlah apabila dia tetap melakukan perkara yang betul, walaupun tidak ada orang yang memperhatikannya. Aspek kelima ialah konsistensi dalam karakter. Kejujuran dalam bekerja tidak bermusim, bahkan juga bukan sekali-sekala, tetapi berterusan, konsisten antara sehingga ia menjadi satu cara hidup ketika kita bekerja. Kita dapat membina kepercayaan orang lain melalui konsistensi antara perkataan kita dan perbuatan kita, yaitu apa yang kita katakan dan itulah yang kita lakukan. Menyadari bahwa Tuhan melihat segala perbuatan kita walaupun kita tidak diawasi oleh orang lain. Pribadi yang saya ceritakan tadi, seorang Toki membawa dia menaiki satu kereta mewah Mercedes-Benz, dan Toki itu menghulurkan sampul surat berisi uang kepadanya dan dikatakan dengan tujuan tertentu, tetapi pribadi ini mengatakan dia tidak boleh mengambilnya karena dia mempunyai gaji yang sudah dibayar oleh kerajaan. Dan orang ini mengatakan, Toki ini mengatakan, jangan khawatir, tidak ada orang yang melihat. Secara spontan pribadi ini tunjuk ke atas dan mengatakan, Tuhan melihat. Kadangkala kita ditawarkan jalan pintas untuk berjaya dengan menyalahgunakan kedudukan atau tugas yang diamanahkan kepada kita. Namun Amsal mengingatkan kita bahwa hanya dengan orang yang jujur akan berjalan dengan aman. Integriti adalah pelindung jiwa. Orang yang tidak jujur sentiasa hidup dalam ketakutan dan ketakutan akan terbongkarnya penipuan mereka. Manakala orang yang berintegriti memiliki ketenangan pikiran dan perkenaan Allah. Integriti adalah harta yang paling bernilai dalam kerjaya seseorang. Dalam dunia yang serba mencabar, kita sering berhadapan dengan situasi yang memerlukan kita untuk membuat keputusan dan pilihan yang bijaksana. Bukan sekadar bijaksana dari segi kata-kata, tetapi juga perbuatan. Kita menjadi sangat bergantung kepada pilihan yang kita ambil. Sudah tentu sebagai orang Kristen, pilihan kita adalah mempunyai karakter yang berintegriti, telus, jujur, rajin, bersih, dan menolak rasuah. Pribadi yang saya ceritakan ini telah berjumpa dengan dua orang pemimpin gereja untuk mendapat pandangan nasihat tentang rasuah ini. Seorang memberikan nasihat kepadanya, ambil saja kalau diberikan, sebab itu adalah berkat dan itu juga adalah tanda pengucapan syukur orang itu kepadamu. Tetapi karena dia tidak puas hati, dia tanya lagi kepada seorang pemimpin rohani. Dan dia mengatakan, pemimpin ini mengatakan, jangan ambil. Sebab sekali kamu mengambilnya, kamu akan terikat. Dan sangat sukar untuk keluar daripada lingkaran ikatan itu. Dan pribadi itu akhirnya mengambil prinsip nasihat orang atau pemimpin rohani yang kedua tadi. Karena sebelum itu dia tahu bahwa perlu ada prinsip dan perlu diamalkan prinsip berdasarkan firman Tuhan. Integriti meninggalkan warisan yang kekal dalam ingatan orang lain. Kualiti dan nilai sebenarnya terserlah apabila seseorang itu tetap melakukan perkara yang betul dan benar, walaupun tidak ada yang melihatnya.
Oleh karena pekerjaannya yang berkaitan dengan sewa beli kendaraan. Jadi ramai yang berurusan dengannya dan mereka menyisip uang ringgit itu dalam dokumen untuk diserahkan. Dan dia pribadi itu tahu bahwa orang itu benar-benar memerlukan bantuan dengan cepat. Akhirnya pribadi itu memberikan bantuan, menyelesaikannya. Tetapi dia menulis satu surat kepada orang itu. Dia katakan, terima kasih atas keprihatinan Anda. Saya tidak menerima uang ini karena saya sudah memiliki gaji dan saya adalah orang Kristen. Dan saya serahkan. Akhirnya orang itu berjumpa semula dan dia katakan bagus orang dusun karena jujur dalam kerja dan tidak menyalahgunakan tugas dan tidak menerima rasuah. Dan pribadi itu mengatakan bukan orang dusun, tetapi karena pribadi itu mengenal Tuhan, mengenal Kristus dan dia adalah orang Kristen, sebab itu dia tidak mengambilnya. Yusuf dan Daniel menunjukkan karakter yang murni, sama ada dalam keadaan yang senang maupun susah. Karakter mereka tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh situasi. Ini karena mereka tidak melakukannya untuk keuntungan pribadi, tetapi karena mereka mengenal Tuhan Allah mereka. Kesimpulannya, integriti dalam kerja bukan sekedar melakukan perkara yang betul apabila sedang diperhatikan, tetapi tetap berpegang pada nilai yang benar, walaupun tiada siapa melihat, seperti yang ditunjukkan oleh Yusuf dan Daniel. Sidang atau jemaat, rakan-rakan seiman, apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita, dimanapun kita berada, apapun posisi kita, mari kita mengaplikasikan integriti dalam kerja ini. Karena kita adalah duta-duta Kristus yang dihantar untuk menjadi saksi Kristus dalam dunia pekerjaan kita, atau dalam dunia bisnis kita, atau dalam dunia pertanian kita, ataupun apapun yang kita lakukan. Saya dan Anda adalah duta-duta Kristus, saksi-saksi Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati semua rekan-rekan, Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati usaha, semua yang ada pada malam hari ini yang mendengar sabda mendengar bicara sabda pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati.